Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam tema mengupas biografi singkat para ulama yang beliau-beliau menjadi mata rantai keberlangsungan dan berkembangnya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana pada beberapa video yang sebelumnya kita sempat membahas tentang orang tua dari Imam Isnawi yang beliau bernama Syekh Hasan bin Ali Al-Isnawi, sosok orang tua yang memiliki kezuhudan luar biasa, sosok orang tua yang memiliki sifat warok yang sangat kuat sekali. Walaupun beliau itu sebagai figur yang berilmu tinggi, namun kemudian beliau ini memilih jalur, memilih arah hidup untuk menyibukkan diri, bekerja dan mengajar keluarganya sendiri. Artinya tidak mengajar kepada orang lain. Beliau lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah taala dengan kewaroan dan kezuhudan yang luar biasa. Sosok seorang ayah yang seperti ini kemudian membuahkan hasil terhadap putranya, yaitu sosok ulama yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Jamaluddin Al-Isnawi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas secuplik dari biografi putra beliau ini, yaitu yang dikenal dengan Syekh Jamaluddin Al-Isnawi, sosok ulama yang memiliki pengaruh besar di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, sosok ulama yang tulisan-tulisannya, rumusan-rumusannya merupakan rujukan utama di dalam keberlangsungan fikih mazhab al-Imam Syafi'i. Kita ketika membaca kitab-kitab ulama-ulama mutaakhirin, mulai dari masa-masa Al-Imam Romli Kabir atau tulisan-tulisannya Syekh Zakaria Al-Ansari. Demikian juga ketika kita membaca tulisan-tulisannya Syekh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini atau Imam Romli Shogir atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau yang lain-lainnya di masa-masa yang seperti itu, kita akan banyak melihat di dalam kitab-kitab fikih itu nukilan rumusan yang bersumber dari perkataan dan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan Al-Imam Al-Isnawi ini. Siapakah sebenarnya Al-Imam Al-Isnawi yang sering disebut-sebut namanya ini? Beliau, Al-Imam Al-Isnawi ini memiliki nama asli, yaitu Al-Imam Abdurrahim. Al-Imam Abdurrahim ini salah satu putra yang terakhir dari seorang ayah yang dikenal dengan sebutan Syekh Hasan bin Ali Al-Umawi Al-Isnawi. Beliau kemudian dikenal dengan sebuah kunyah, dengan kunyah Jamaluddin Abu Muhammad. Sehingga kalau kita baca lengkap, nama beliau adalah Al-Imam Jamaluddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Hasan bin Ali Al-Umawi Al-Isnawi. Beliau adalah sosok ulama kelahiran tahun 704 Hijriah. Berarti beliau ini dilahirkan di paruh pertama atau permulaan dari abad ke-8 Hijriah. Lalu kemudian beliau wafat pada tahun 772 Hijriah. Sehingga berarti beliau pun juga meninggal dunia masih berada pada abad yang ke-8 Hijriah. Yang mana dari penghitungan itu kalau kita hitung, beliau berarti berusia 68 tahun. Awal mulanya beliau belajar di daerah Isna, suatu desa yang ada di daerah Mesir sana. Beliau belajar kepada orang tuanya sendiri tentang ilmu Arabiyah, terutama tentang ilmu nahwu, shorof dan balaghah. Lalu beliau mulai meningkat kepada pelajaran mantek dan ilmu jadal. Sekaligus juga beliau mengambil dasar-dasar ilmu fikih kepada orang tuanya sendiri.
Dan ketika beliau itu berusia 17 tahun, setelah mendapatkan banyak gemblengan dari orang tuanya sendiri, setelah beliau itu menghafalkan Al-Quran dan disemakkan kepada orang tuanya sendiri, di usia 17 tahun beliau kemudian berpindah ke kota Kairo. Beliau kemudian fokus belajar kepada ulama-ulama yang ada di Kairo saat itu. Dan beliau saat itu mendapatkan guru-guru yang memang ulama-ulama besar yang ada di daerah Kairo tersebut. Di daerah Kairo tersebut. Contoh misalkan beliau ketika belajar ilmu Arabiyah, beliau menjadi santri yang terdepan di hadapan Al-Imam Abu Hayyan. Yang mana memang Al-Imam Abu Hayyan ini salah seorang ulama yang sangat dikenal sebagai pakar di dalam ilmu Arabiyah. Baik itu dari sisi mufradatnya, baik itu dari sisi wazan-wazannya, baik itu dari sisi nahwunya, baik itu dari sisi ma'aninya, baik itu dari sisi badiknya, baik itu dari sisi arutnya, dan lain sebagainya. Sosok figur Al-Imam Abu Hayyan ini memang saat itu merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakar ilmu Arabiyah. Dan Al-Imam Al-Isnawi ketika berusia 17 tahun ini, beliau belajar langsung kepada Al-Imam Abu Hayyan dan bermulazamah cukup lama sekali kepada beliau. Di antaranya juga kemudian di selang-selang waktu berikutnya, Al-Imam Al-Isnawi ini juga belajar di Kairo kepada Al-Imam Jalaluddin Al-Qazwaini, dan juga belajar kepada Al-Imam Ad-Dabusi, dan juga belajar kepada Al-Imam Kuwainawi, yang mana beliau-beliau semuanya ini merupakan ulama-ulama pakar di hari-hari itu. Dan beliau bukan sekedar belajar kepada ulama-ulama besar yang ada di Kairo, bahkan beliau menjadi santri yang memiliki bakat yang luar biasa, memiliki kedudukan di hati para guru-gurunya. Berkat skill yang seperti itu ditambah dengan akhlak yang luar biasa. Bahkan ulama-ulama yang seumuran dengan beliau, banyak yang menyatakan bahwa sosok Al-Imam Abdurrahim bin Hasan bin Ali Al-Isnawi ini merupakan sosok pemuda yang memiliki akhlak tawadhu sekali kepada guru-gurunya, memiliki akhlak tawadhu kepada rekan-rekan belajarnya. Beliau merupakan sosok pemuda yang ucapannya sopan santun. Beliau merupakan sosok pemuda yang bagus sekali di dalam melangkah, bagus sekali di dalam bermuasyarah dengan teman-temannya. Sehingga dengan skill yang, bakat yang luar biasa, lalu kemudian ditambah dengan akhlak yang sangat mulia seperti ini, tak ayal kalau kemudian sosok pemuda yang bernama Abdurrahim bin Hasan bin Ali Al-Isnawi ini memiliki kedudukan istimewa di hati guru-gurunya. Beliau merupakan santri yang istimewa di hadapan Al-Imam Abu Hayyan. Beliau merupakan sosok santri yang istimewa di hadapan Al-Imam Ad-Dabusi. Beliau merupakan santri yang istimewa di hadapan Al-Imam Al-Qazwaini dan guru-guru yang lainnya. Sehingga dari situ beliau kemungkinan besar mendapatkan doa yang khusus dari guru-gurunya. Berkat bakat yang luar biasa, secara nafsiyahnya beliau itu memang memiliki bakat yang tinggi, ditopang dengan akhlak yang juga luhur, sehingga ini mendapatkan pandangan atau nadhrah yang khusus dari guru-guru beliau juga, sekaligus juga dari teman-temannya. Hingga kemudian beliau di hari-hari berikutnya, terutama yang disebutkan di sini, semenjak beliau ini berusia 30 tahun, Al-Imam Al-Isnawi yang masih muda belia ini mulai menekuni dunia menulis. Beliau mulai menulis kitab, mulai menggubah-gubah kitab susunan beliau sendiri. Hingga kemudian tercatat ketika beliau berusia 31 tahun, beliau telah usai menulis sebuah kitab fikih yang berjudul Jawahirul Bahrain fi Tanaqudil Hibrain. Yang mana kitab Jawahirul Bahrain ini merupakan kitab fikih dengan nuansa mazhab Al-Imam Syafi'i. Kitab ini, Jawahirul Bahrain ini, beliau rampungkan ketika beliau berusia 31 tahun. Tak ayal kalau kemudian beliau memang sosok pemuda yang memiliki penguasaan luar biasa, pemahaman yang sangat mendalam terhadap fikih mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan terbukti juga kitab Jawahirul Bahrain ini merupakan kitab fikih yang mukhtasar, kitab fikih yang ringkas, yang di hari itu tersebar kemana-mana. Padahal saat itu Al-Imam Al-Isnawi ini masih hidup. Beliau berusia 40 tahun, 50 tahun
Kitab beliau yang dulu pernah beliau selesaikan di usia 31 tahun, tersebar di banyak daerah, dikaji dan dibaca di banyak daerah. Ini menunjukkan keberkahan ilmu yang beliau dapatkan semenjak beliau masih berusia remaja. Hal yang seperti inilah yang penting untuk kita tiru, penting untuk kita contoh, karena beliau Al-Imam Al-Isnawi ini betul-betul memberikan tauladan kepada para pemuda-pemuda bagaimana sikap yang seharusnya diambil, sikap yang seharusnya dilalui oleh para pemuda, terutama di dalam masalah kesemangatan mereka di dalam mengarungi agama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa saat berikutnya kemudian beliau juga menulis sebuah kitab yang cukup populer untuk ulama-ulama di masa-masa berikutnya. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Muhimmat, yang mana kitab Al-Muhimmat ini menjadi rujukan utama tentang rumusan fikih mazhab Al-Imam Syafi'i bagi ulama-ulama yang muncul di hari-hari berikutnya. Sering kita membaca ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyinggung sebuah rumusan milik Imam Isnawi, rumusan itu mengambil dari kitab Al-Muhimmat. Begitu juga dengan Imam Romli Kabir, begitu juga dengan Imam Romli Shaghir, ketika beliau menukil rumusan hukum yang bersumber dari Imam Isnawi, rumusan itu tersebutkan di dalam kitab Al-Muhimmat, yang mana ada di dalam keterangan biografi beliau yang disebutkan di dalam kitab Al-Badrut Thaliq yang ditulis oleh Imam Syaukani ini. Beliau merampungkan kitab Al-Muhimmat saat berusia 56 tahun. Sekian puluh tahun beliau menulis, di masa-masa yang seperti itulah kemudian beliau merampungkan kitab Al-Muhimmat ini, sehingga tak ayal kalau kemudian rumusan yang ada di dalamnya merupakan rumusan-rumusan penting tentang mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam kesempatan yang lain beliau juga menulis syarah kitab Minhaj, walaupun ternyata kitab Minhaj, syarah kitab Minhaj ini belum sampai terselesaikan. Beliau kemudian saat berusia 68 tahun sudah meninggal, sudah wafat, namun beliau masih belum sempat merampungkan syarah beliau terhadap kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lainnya. Beliau memiliki syarah terhadap kitab-kitab hadis. Beliau juga memiliki kitab-kitab usul fikih, dan usul fikih beliau yang terkenal sampai saat ini dan banyak tersebar juga kitabnya di negara Indonesia ini adalah kitab Nihayatus Sul, yang mana kitab Nihayatus Sul ini merupakan syarah dari kitab Minhajnya Al-Imam Al-Baydawi, sebuah kitab yang membahas tentang ilmu usul fikih, yang pembahasan di dalamnya itu juga cukup mendalam sekali. Ini membuktikan bahwa memang saat itu Al-Imam Al-Isnawi ini memiliki keilmuan yang luar biasa. Bahkan beliau menjadi salah satu ulama rujukan di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dan diakui kedalaman ilmunya oleh ulama-ulama di sekitarnya, terutama sosok ulama yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi. Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi ini merupakan adik kelas dari Al-Imam Al-Isnawi. Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi sangat mencintai sosok figur ulama seperti Al-Imam Al-Isnawi. Saat Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi ini menyebutkan biografi Al-Imam Al-Isnawi, beliau di situ menyebutkan pujian-pujian yang luar biasa. Benar-benar mengakui keluhuran akhlak, keluhuran ilmu yang dimiliki oleh Imam Al-Isnawi. Bukti berikutnya tentang seperti apa keikhlasan Al-Imam Isnawi di dalam masalah mencari ilmu dan juga mengajarkan ilmu, kita juga mengenal sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnul Imad Al-Akfahasi. Sosok ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Imad Al-Akfahasi ini ternyata juga merupakan salah satu dari santri-santrinya Al-Imam Al-Isnawi. Al-Imam Ibnul Imad Al-Akfahasi merupakan salah satu santri yang sangat dekat sekali, cukup lama bermulazamah kepada Al-Imam Al-Isnawi. Ketika muridnya ini memiliki keilmuan yang luar biasa seperti itu, ini tidak lain tidak bukan merupakan keberkahan dari sosok guru, yaitu yang sedang kita bahas biografinya, Al-Imam Al-Isnawi. Al-Imam Al-Isnawi memiliki jasa yang luar biasa terhadap keberlangsungan ilmu-ilmu warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terutama di dalam ilmu usul fikih dan juga di dalam ilmu fikih. Dari biografi yang singkat seperti ini, yang kemudian beliau banyak memberikan tauladan besar, tauladan yang luhur untuk umat Islam ini, maka kita, terutama para pemuda dan pemudinya, sangat penting sekali untuk bisa meniru, sangat penting sekali untuk bisa mencontoh seperti apa jejak rekam
sosok figur manusia seperti Imam Isnawi, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan ulama-ulama terdahulu kita. Mudah-mudahan dengan kita mengulas sedikit dan sekelumit biografi beliau ini, kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya, sehingga kita bisa menjadi para pemuda dan pemudi yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.